tampaknya pelanggaran terhadap Andri Ibo. Ya, Menghasilkan kartu kuning. keras sekali Langsung memang. diberikan terhadap Bomsong, Bung Erwin. Cukup berbahaya pelanggaran dari Bomsong. Tidak ragu-ragu Johnny Paraira memberikan kartu kuning kepada Bomsong. Ini dia sebuah pelanggaran yang sangat berbahaya bagi karir Andri Ibo. Sebuah sliding menggunting dari Bomsong. Sanun Al-Kadri. Kembali Nasution Karubaba. Berbahaya, terjatuh Nasution Karubaba namun bukan pelanggaran. Ya, wasit melihat bahwa Elton Maran lah yang melakukan diving di kotak penalti Persidafon Dafonsoro. Ia berusaha melakukan diving dan tertangkap oleh wasit Johnny Paraira. Elton Maran yang mencoba untuk melewati Juan Marcelo Sirelli. Ya, sebuah diving yang Patrick Wanggai. Masih Wanggai. Tampaknya pelanggaran oleh Sanun Al-Kadri terhadap Patrick Wanggai. Ya, melakukan stopping yang harus dihentikan oleh Sanun Al-Kadri yang kelihatannya agak terkecoh memang dengan pergerakan dari Patrick Wanggai. Pemain yang sanggup memberikan 2 assist dan salah satunya berbuah gol bagi Persiram Raja Ampat. Nasution Karubaba, Tomoyuki Sakai. Pelanggaran tampaknya dilakukan Fauzan terhadap Tomoyuki Sakai. Masuk Sama pemain berasal dari tim U21. Hanya saja Lukas Mandoen berasal dari tim U21 Persipura tentu. ya hanya berselang 3 menit. Fernando Pahabol langsung memperoleh hadiah kartu kuning dari wasit Johnny Paraira. Ini dia Fernando Pahabol. Ya, melakukan kontrol bola menggunakan tangannya. Fernando Pahabol adalah merupakan Warobai. Pelanggaran terhadap Fauzan oleh Nasution Karubaba. Oh, sebuah benturan yang tidak dapat dihindarkan oleh kedua pemain. Marcelo Sirelli berbahaya. Beruntung Persiram Raja Ampat masih memiliki Benson. Fauzan. Rasmoyo. Tekanan masih datang dari Persidafon. Masih mampu dihalau dengan sangat baik oleh Benson yang turun jauh membantu pertahanan bagi Persiram Raja Ampat. Kali ini yang tampak mengerang kesakitan adalah Sanun Al-Kadri. Peluang lain yang dimiliki Persidafon dan lagi-lagi melalui Patrice Wanggai masih mampu dikandaskan oleh Benson. Ya, salah satu instruksi yang diberikan oleh Bambang Nurnan, Christian Warobai berhasil direbut oleh Sakai. Serangan balik kembali diperoleh Persiram Raja Ampat. Bomsong dari sisi kanan pertahanan Persidafon. Masih Bomsong. Bomsong berusaha mengelabui lini pertahanan Persidafon sebelum akhirnya melepaskan tendangan yang sangat keras oleh Bomsong. Ini dia dalam gerak lambat bagaimana Bomsong mengecoh Edison Ames. Dan bam! Tendangan keras yang masih mampu digapai oleh penjaga gawang Celsius Gepse. Ya, benar-benar menyulitkan pertahanan dari Persidafon.
Bomsong di babak kedua ini. Hanya saja setelah melepaskan tendangan dengan kaki kiri tadi kelihatan Bomsong tergeletak, mungkin sedikit mengalami cedera. Iya, pemain yang telah memperoleh atau menciptakan 2 gol dari 3 gol yang dimiliki Persiram akhirnya harus mendapatkan perawatan dari tim medis Persiram Raja Ampat. Dan ini dia Patrick Wanggai. Memasuki babak kedua, tampaknya Bambang Nurdiansyah menginstruksikan kepada lini pertahanan untuk tidak memberi ruang sedikit pun terhadap pemain yang bersinar dalam SEA Games beberapa waktu yang lalu, Patrick Wanggai. Octavianus Maniani. Ya, ada 2 orang pemain ex-SEA Games yang sekarang ada di lapangan. Salah satunya adalah Otto Maniani yang bisa kita saksikan menjadi kapten kesebelasan Persiram, serta Patrick Wanggai tentunya di kubu Persidafon. Fauzan. Sireli kembali ke Fauzan. Dua pergantian pemain telah dilakukan Persidafon di babak kedua ini. Memasukkan Fauzan dan juga Fernando Pahabol. Peluang bagi Fernando Pahabol. Masih Fernando Pahabol. Ya, tampak sedikit egois. Pahabol berusaha untuk menjebol gawang Persiram Raja Ampat dari sudut yang sangat-sangat sempit. Sulit memang Fernando Pahabol karena ada sejumlah pemain belakang dan hanya ada Yohanes Makanulai yang berada di Ziko Rumkabu. Patrick Wanggai. Masih ada Nasution Karubaba. Tekanan masih terus diberikan Persidafon. Pelanggaran terhadap Gideon. Kali ini oleh Edison Ames. Ya. Harus mendapatkan perawatan tampaknya Gideon setelah kakinya terbentur oleh pergerakan dari Edison Ames. Ya, cukup unik memang. Kaki Gideon Wai ternyata kalah keras dengan badan ataupun kepala dari Edison Ames. Memang pelanggaran bagi kita tunggu apa keputusan dari wasit Johnny Pareira, tapi kelihatan bisa dibilang terbesar dalam sebuah pertandingan ketika mereka kalah dengan skor 4-5 melawan Persela beberapa waktu yang lalu. Sebuah skor yang cukup besar, 9 gol dalam satu pertandingan. Dan juga dalam laga sebelumnya menghadapi Sriwijaya FC, mereka juga takluk dengan skor yang sangat telak 5-0. Tanpa mampu membalas sama sekali, dan ini adalah merupakan skor atau 5 gol yang tercipta ke gawang mereka untuk yang ketiga kalinya. Betul sekali. Dalam sebuah pertandingan kebobolan 5 gol tentu menjadi sebuah catatan bagi lini belakang Persidafon, tapi ini mereka mencapainya dalam 3 pertandingan. Dan ini pertandingan. peluang bagi Persidafon. Sangat disayangkan bagaimana Patrick Wanggai, sang striker andalan, masih gagal menjebol gawang untuk yang kedua kalinya bagi Persidafon. Sebuah tendangan yang sangat keras.